Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel Indriani Khairunisa. Oke, kita bertemu kembali ya pada uploadan video aku karena aku udah lama juga nggak upload video di YouTube. Kali ini aku di video ini aku akan bahas karena bidang aku itu di pendidikan Islam di sekolah, maka pada pembahasan video kali ini aku akan bahas tentang arsitektur madrasah dan institusi pendidikan Islam, yang mana itu ada model arsitektur Persia, kemudian ada model Andalusia, kemudian ada model Cainere, modelnya Mesir, kemudian ada model Muris di Maroko, Tunisia, dan di Andalusia. Jadi teman-teman, model-model madrasah yang kita jumpai di negara kita ini, di Indonesia khususnya, kayak bangunan-bangunan madrasahnya itu pastinya para arsitekturnya itu juga terinspirasi dari negara-negara lain seperti yang ada di negara Mesir, di Persia, kemudian di Andalusia, dan lain-lain. Jadi kalau mendengar kata-kata madrasah, itu kalau pada zaman dahulu sekolahnya itu bukan seperti yang ada bangunan-bangunan madrasah pada sekarang ini. Jadi dulu itu sekolah madrasah itu dilaksanakan di masjid, baik untuk anak kecil maupun untuk orang yang dewasa. Jadi berbeda seperti yang kita sekarang ini duduk di kursi, kemudian ada mejanya, kemudian ada papan tulis di depan. Itu dulu itu nggak seperti itu. Jadi semuanya itu ada di masjid. Namun lama-kelamaan seiring perkembangan zaman, di pertengahan abad muncullah seorang dirmawan yang membangun sebuah kutab atau maktab, yaitu digunakan untuk pada jenjang pendidikan dasar. Nah, di jenjang pendidikan dasar itu dilaksanakan di kutab. Nah, kutab itu bentuknya kira-kira seperti sebuah aula besar luas, yang mana itu tapi tidak ada kursi dan mejanya. Hanya kita itu disuruh lesehan kayak dengerin ceramah kayak yang ada di masjid itu loh. Cuma ada matras dan buat kita duduk sebagai murid-muridnya. Kemudian pada tahun 1722 itu ada sebuah kota yang namanya kota Isfani. Itu letaknya di kalau nggak salah di Persia ya. Nah, itu kota Isfani itu dicap sebagai kota yang pencetus, dicap sebagai kota dar ilmi atau rumah pengetahuan, dan meraih ketenaran dunia Islam untuk institusi pendidikannya. Kota Isfahani ini juga telah meraih ketenaran dunia Islam dalam institusi pendidikannya dan dihargai atas inovasi desain ruang pendidikan Islaminya. Jadi yang pertama kali terkenal yaitu kota Isfahani, yang mana arsitek dari kota Isfahani itu terinspirasi dan memanfaatkan meniru arsitektur dari Persia klasik yang dahulu juga digunakan sebagai desain arsitektur masjid-masjid yang ada di Persia untuk bangunan madrasah. Kemudian model tersebut menyebar ke seluruh bagian besar dunia muslim sebagai model klasik bangunan untuk sebuah madrasah. Nah, untuk di bangunan arsitek di madrasah di Persia ini aku mengambil contoh pada sekolah Chahar-Bagh yang ada di Persia, madrasah Chahar-Bagh yang ada di Persia. Jadi bisa kalian lihat pada gambar ini. Oke, jadi ini sudah terlihat ya gambar dari Madrasah Chahar-Bagh, sebuah contoh agung dari sekolah di Isfahan, yang di dalamnya itu terdiri dari pohon-pohon, kemudian juga terdiri dari bunga-bunga, ada bunga mawar, bunga melati, kemudian ada sekelompok bunga popi yang saling bergerombol. Kemudian di dalam madrasah ini juga terdapat ruang fungsional utama dari madrasah, yaitu terdiri dari pintu masuk semi publik dan ruang depan yang berfungsi sebagai zona pembatas antara ruang publik luar jalan dan ruang tertutup dalam madrasah. Kemudian memasuki jalan Chahar-Bagh menuju halaman madrasah berlangsung dalam 3 tahap, yaitu ada transisi, hubungan, dan ada pintu kedatangan.
Kemudian juga terdapat akses langsung ke halaman. Ada 2 koridor melengkung paralel di 2 sisi ruang depan yang menyediakan akses tidak langsung dari pintu fisik ke halaman. Jadi teman-teman, dapat aku simpulkan bahwa arsitektur Islam itu merupakan manifestasi budaya dari kebutuhan masyarakat Muslim itu sendiri. Dengan berkembangnya umat Islam, arsitektur Islam itu mengadopsi gaya vernakuler dan menciptakan interpretasi baru berdasarkan gaya umat Islam. Kemudian yang paling awal, madrasah itu yang pertama yang mencetuskan yaitu arsitektur madrasah dari Persia. Tidak hanya arsitekturnya saja, namun juga kurikulum. Jadi teman-teman, sebenarnya bangunan-bangunan madrasah yang saat ini sudah sangat bagus-bagus sekali, seperti pondok pesantren yang sudah maju itu, seperti di pondok pesantren Al-Izzah Malang, pondok pesantren Gontor Darussalam, itu kan bangunannya sudah bagus, sudah tidak pembelajaran zaman dahulu lagi seperti kutab kayak gitu kan ya, sudah maju seperti saat ini. Kemudian di universitas-universitas juga bangunannya, arsitekturnya juga sangat bagus. Itu bisa jadi juga inspirasi dari negara-negara luar seperti yang di Persia tadi. Cukup sekian ya video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bahasan pada video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar subscribe aku juga nambah. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.